Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk menutup risalah langit. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Dia telah mengemban amanah wahyu. Dan sebelum meninggal, semua yang diamanahkan Allah telah disampaikan. Baik yang putih, yang hitam, yang kecil, yang besar, yang wajib, yang sunnah. Semuanya sudah disampaikan. Dan sebagai balas jasa, Allah SWT perintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan juga mengucapkan salam hormat. Dan salam hormat ini dibalas oleh Allah 1 kali dengan 10 kali tambahan rahmat Allah. Dan rahmat Allah luas sekali. Masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka setelah memuji dan memuji Allah, Alhamdulillah, sangat wajar kita selalu juga memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak kebahagiaan seorang muslim, coba direnungi ini ya. Puncak kebahagiaan seorang muslim adalah imannya tentang adanya akhirat. Tanamkan baik-baik dalam hati itu, kalau kita punya kehidupan akhirat, bukan di sini. Dunia ini cuma lewat. Terlalu banyak orang sebelum kita, Bapak Ibu sekalian, yang lebih cantik, yang lebih gagah, yang lebih kaya, yang lebih segala-galanya. Tapi kalau kita lewat di kuburan yang merupakan batu nisan dan tanah yang kalau kita lihat yang masih hidup ini, di dalamnya ada orang-orang itu. Mereka banyak sekali yang lebih dari kita, tapi mereka juga sudah meninggal dunia. Dunia ini sehebat apapun kita mengejar prestasinya akan kita tinggalkan. Nanti kalau kita meninggal, semua cuma jadi kenangan. Dan itu di hari-hari pertama saja. Oh, ini bajunya dia. Oh, ini sepatu dia. Oh, ini rumah dia. Oh, ini mobil dia. Oh, ini perusahaan dia. Sehari, seminggu, sebulan, selesai. Semua akan ditutup. Orang akan lupakan. Dikenang sesekali. Setahun sekali. Ya. Ada orang subhanallah tidak dikenang lagi oleh kerabatnya. Apalagi kalau orang-orang yang jauh dari agama. Mereka sudah tidak mendoakan lagi si mayit. Gitu ya. Sedangkan orang-orang soleh saja kadang-kadang masih lalai mendoakan orang yang sudah meninggal. Apalagi orang yang dasarnya jauh dari agama. Maka ini fakta-fakta lapangan yang sudah real, yang sudah bisa kita lihat dan sudah dilalui oleh banyak manusia, miliaran manusia sebelum kita sudah meninggal dunia. Kita pun akan begitu. Dunia ini sebentar, kita akan menuju ke akhirat. Beriman tentang adanya akhirat dan kehidupan abadi di sana, adanya surga dan kita sering membacanya, itu akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena cobaan apapun di muka bumi jadi kecil. Lumpuhkah, gangguan orang kah? Kalau kita hubungkan sama akhirat, ya sudahlah, saya nggak bisa ambil hak saya dari dia sekarang, saya ambil di akhirat. Kita tahu ada akhirat. Di sini di dunia miskin, di akhirat tidak ada yang miskin. Bahkan mayoritas penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Karena mereka hisapnya mudah. Makan pas-pasan hari itu. Pakaian yang dipakai cuma itu. Dan akhirnya tidak ada hisap hari kiamat. Orang yang dihisap adalah orang yang kaya, yang banyak macam-macam fasilitasnya. Allah akan tanya, nikmat ini kau pakai untuk apa, dari mana asalnya. Tapi orang yang miskin tidak, gitu kan. Sampai dalam sebuah hadits Bukhari juga, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya surga akan mengeluh, bukan mengeluh, akan berbicara pada hari kiamat, mengatakan, kenapa tidak ada yang masuk ke dalam kecuali orang-orang miskin? Mayoritasnya orang susah semua. Jadi kalau kita orang-orang susah itu, yang penting dia orang beriman, ahli surga semua. Lalu kemudian neraka mengatakan, kenapa tidak masuk ke dalam kecuali orang-orang yang sombong? Kenapa hanya orang-orang yang banyak membangkang begini? Mana orang-orang yang miskin juga? Kenapa gak ada yang masuk ke sini? Gitu. Maka Allah SWT berfirman kepada keduanya, kepada surga dikatakan, engkau adalah rahmatku yang aku balas orang-orang yang patuh kepada aku denganmu. Dan Allah SWT berfirman atau berkata kepada neraka, engkau adalah siksa, aku siksa orang-orang yang membangkang dan durhaka. Kehidupan akhirat ini kehidupan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Abadi, tidak lagi penyakit, nggak ada gangguan orang, tidak ada kesusahan apapun, tidak ada kesusahan. Yang paling ditakuti oleh orang adalah, misal contoh sakit. Kalau ditanya orang mau sakit nggak, orang jawab tidak mau. Yang